إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعد أما بعد. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan semesta alam yang memberikan kehidupan kepada kita, yang menghidupkan mematikan kita, menjamin semua kehidupan yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Maka tidak ada tempat kita berlindung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan meminta kepada yang lain Bapak Ibu. Wa idza sa'alta fas'alillah, kata Nabi. Kalau engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap semoga apa yang kita lakukan selama hidup ini, amal-amal soleh kita Allah terima, dan dosa-dosa kita Allah ampuni nanti menjelang akhir hayat kita, minimal menjelang akhir hayat kita. Tapi kalau bisa dari sekarang di cicil-cicil bisa juga Bapak Ibu ya, dicicil amal solehnya, dosa-dosanya juga ya. Jemaah sekalian, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, kita selesaikan malam ini materi tentang masalah konsep rizki ini ya. Karena ada 6 konsep dan kita sudah bahas 2 konsep. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu Bapak Ibu. Tapi 75% sepertinya lupa ini kayaknya. Dari gaya-gaya duduknya ada lupa ini. Kemarin kita kaji jemaah 2 konsep baru tentang masalah rizki. Kenapa kita membahas rizki ini? Karena orang tidak duduk sama dia rizki ini, sehingga dia meninggalkan Allah karena alasan mencari rizki. Ya kan? Berapa banyak orang takut tidak dapat rizki, akhirnya dia kufur. Berapa banyak orang takut tidak dapat jatah rizki sehingga dia meninggalkan sholat, ibadah, sholat subuhnya, ya kan? Berapa banyak orang tua memotivasi anaknya takut miskin. Dan memang itu setan memang. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 268, "Asy-syaitan ya'idukumul faqra." Setan itu selalu sering menakut-nakutkan kita tentang miskin. Setan itu selalu begitu ya Mas sekalian. Padahal Bapak Ibu jamaah, kita sudah mengkaji kemarin 2 konsep pertama. Konsep pertama adalah rizki itu sudah tercatat. Allah mengatakan dalam surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Tidak ada makhluk satu yang melata di muka bumi Bapak Ibu, pasti Allah jamin rizki. Ini Bapak Ibu liburan ya. Kayaknya liburannya ada yang baru-baru aja ini Bapak Ibu, saya perhatikan. Kalau bapak-bapak ini stok lama semua nih. Stok lama nih. Kalau ibu-ibu nih saya curiga-curiga yang baru-baru nih kayaknya. Baru saja. Hah? Oh nih? Saya. Oh anak baru? Ini ibu-ibu. Kok udah hitam sekarang ojek lah enggak? Oh mana? Di Tiku, di Tiku. Di sana di Lubu Basung. Oh saya kalau ceramah ke Lubu Basung tuh kadang-kadang ke Tiku saya sore-sore. Tapi cepat-cepat saya pulang karena kena tikung nanti. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satu makhluk melata di muka bumi pasti Allah jamin rizkinya. Rizki itu apa? Rizki itu sesuatu yang Allah berikan ke kita, lalu kita nikmati dan kita gunakan dalam hal-hal yang bermanfaat. Itu rizki Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Allah kasih duit 1 juta misalnya, Bapak Ibu makan cuma lontong 7.000, itulah rizki Bapak Ibu. Yang lainnya tuh 993.000 enggak, ya kan? Nah, banyak orang-orang kaya tuh kadang-kadang rezekinya dikit ya. Dia punya rumah banyak, tapi tidurnya di tenda-tenda juga, ya kan? Misalnya lantai tidur dia kan kayak gitu. Rezekinya ya gitu, mau udah dikitukan rezeki dia, ditetapkan ya. Makanya dalam hadis Nabi, Bapak Ibu, ketika dalam rahim ibu kita 40 hari ketiga, kata Nabi apa? Yursalu ilaihil malak, diutus malaikat. Kemudian malaikat tadi ngapain dia Bu? Niupkan ruh. Kemudian ditetapkan 4 hal bagi kita, saya Bapak Ibu. Rizkinya, ajalnya, bikat birizkihi, ajalihi, ajalnya, wa amalihi, apa saja kegiatannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini kegiatannya adalah dengarkan pengajian sambil ngangguk-ngangguk, ya kan?
Kadang sekali-sekali mata juga ikut, ya kan? Nah, itu. Ya, jadi memang itu pula takdirnya. Ya. Mau dipaksa gimana lagi? Ya? Nah, jadi jamaah amal-amalnya apa aja itu sudah ditetapkan. Kemudian syaqiyun aw sa'idun, kapan dia susah, kapan dia sedih, kapan dia senang, kapan dia bahagia, itu sudah dipatenkan juga. Mau Bapak Ibu paksa Bapak Ibu bahagia malam ini, kalau jatahnya sedih tuh nggak ada gitu loh. Ngelak-ngelak ada loh. Mau jatahnya sedih kata orang, bahagia ada tuh nggak ada loh. Ibu lagi bahagia apa lagi sedih nih? Tayatan tidak percaya. Kadang lain di luar, lain di dalam, apa? Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, rizki itu sudah tercatat. Itu sudah kita jelaskan kemarin kan. Makanya jamaah sekalian, semiskin apapun seseorang, kemiskinannya itu tidak akan mengurangi jatah rizkinya. Ya, semiskin apapun seseorang, kemiskinannya itu tidak ada hubungan sama rizki. Yang miskin itu ya miskin kata orang, tapi rizkinya nggak akan kurang. Nah, sekaya apapun seseorang, kekayaan dia itu tidak akan bisa melampaui rizkinya. Kemarin saya cerita Bapak Ibu, saya datang ke rumah orang kaya jadi, saya tanya lah sama dia, Pak Haji pagi makan? Enggak, katanya. Kasihan kali, duit triliunan, makan enggak ada pagi. Kita duit 7.000 cuma lontong 5.000 kan. Jadi kasih lontong satu lagi sama kawan, 2 piring pagi masuk, apalagi? Nah, itu rezeki itu. Dia enggak ada rezekinya berarti. Kemudian kalau siang baru makan malam, ya kalau malam enggak diajak orang makan, enggak makan. Kalau diajak orang makan gitu. Oh, begitu ya. Luar biasa. Jadi jemaah sekalian, itulah rezeki dia berarti. Kadang-kadang kita ini banyak atas nama aja, atas nama. Beli rumah 30, tinggal tak pernah di situ loh. Saya nggak punya duit, nggak ada beli rumah 30-an. Sama nggak tinggal di situ, sama-sama kita berarti kan. Cuman Pak Haji itu atas nama dia, itu aja beda. Sama-sama, dibelinya mobil, dibelinya ini, dibelinya truk, dibelinya beko, nggak pernah dia pakai kan. Ya kan sama, saya juga pernah pakai, karena nggak ada duit memang. Dia nggak pakai, saya nggak pakai, cuman atas nama dia. Atas nama nih, kadang-kadang besok dari kiamat masalah, dihisap tuh amal apa hartanya kan akan dihisap oleh Allah. Kalau kita nggak punya harta, apa yang dihisap? Kata malaikat dihisap nggak ada, yang ada cuman kijang kristal seket gitu aja cuman. Pak Haji itu fortuner apa semua punya itu, itulah hisap itu. Makanya kata Nabi, orang-orang kaya sama orang miskin lebih dulu masuk surga orang miskin. Maka kalau Bapak Ibu semangat pengen cepat masuk surga, miskin aja lah. Berapa jaraknya? Nisful yaum, setengah hari kata Nabi. Setengah harinya 500 tahun. Kenapa bisa lama orang kaya masuk surga? Ya bayangkanlah Bapak Ibu, banyak apanya tuh banyak, atas nama dia tuh banyak. Makanya kita nih, kalau memang cari duit banyak-banyak, sehingga Bapak Ibu nanti punya aset banyak, pastikan aset itu untuk amal jariah. Kalau nggak ada basic Bapak Ibu pikiran amal jariah, nggak usah banyak-banyak. Besok mati payah mah. Udah percaya buktikan lah, matilah dulu. Udah. Ya kan? Payah itu, tidak bisa. Atas namanya masalah nih Pak. Bapak punya rumah 1, ada rumah lagi 3, 4 berarti. Ada orang rumah 1, tidak 3, 1 rumah dia. Ya kan? Nah, itu kalau Bapak cuma tinggal di situ, orang tuh juga tinggal di situ mirip-mirip rumah kita. Bapak ada rumah 3 lagi, berarti 4 ya. Itu jadi masalah itu besok dari kiamat tuh. Lama hisapnya tuh 4 rumah tuh. Ya kan? Itu tadi. Tapi kalau Bapak Ibu ingat niatkan 3 rumah lagi saat rencana nanti disewakan, rumahnya itu duitnya itu digunakan untuk rumah membiayai sekolah anak yatim, atau nanti diwakafkan untuk rumah Quran, itu bagus. Tapi kalau tidak ada basic untuk berpikir amal jariah, tidak usahlah banyak-banyak atas nama. Bahaya itu, saran saya bahaya. Karena kita ini kan ujung-ujungnya mati semua nanti kan. Jadi Bapak Ibu nggak mati-mati, itu nggak apa-apa. Nah, maka daripada itu jemaah sekalian, kemarin konsep pertama rezeki sudah tercatat. Nah, rezeki itu apa? Apa yang Allah kasih ke kita nikmati, kita gunakan untuk hal bermanfaat, itulah rezeki. Jadi harta Bapak Ibu itu belum tentu rezeki Bapak Ibu semua. Karena apa yang Bapak Ibu pakai itu yang rezeki Bapak Ibu, ya kan? Kan tidak ada Bapak Ibu orang kalau dia kaya makan pagi 20 piring, kan tidak ada kayak gitu loh. Nah, konsep kedua, meskipun sudah ditakdirkan, tapi usaha tetap, gitu ya enggak? Usaha tetap, karena rezeki sama aja, sama kaidahnya sama. Apa kata Nabi?
"Lau anna ibna Adam farra min rizqihi kama yafirru minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Kata Nabi, kalau anak Adam dia lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari kematian, dari maut. Orang kan takut mati Bapak Ibu. Kita kan kalau misalkan takut lari kita dari kematian. Ada nggak orang lari dari rizki? Nggak ada. Tapi lari dari maut, semua pengen lari dari maut. Kata Nabi, sekiranya anak Adam lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari maut, maka pastilah rizkinya mengejar dia sebagaimana maut mengejar dia. Jadi rizki itu mengejar, sebagaimana mati juga mengejar. Bapak Ibu, sesehat apapun, kalau jatahnya mati itu tidak ada cerita. Sesehat-sehat apapun, sebagaimana kisah pernah saya kisahkan kemarin, di Padang Panjang ada orang sakit di opnan lama, dijaga sama yang sehat. Rupa yang mati dulu yang sehat tuh. Jangan Bapak Ibu bilang pula, nampaknya malaikat meleset di sana. Harusnya kan yang sakit-sakit itu ditarik sama dia. Ini malah yang sehat yang ditarik. Yang tukang jaga itu ditarik sama dia. Yang dicabut nyawanya yang jaga yang sehat malah. Bukan yang udah 3 bulan opnam, lucu kan? Ya kita lucu, memang itu takdir dia. Ajalnya sampai situ. Meskipun ajal sudah ditentukan, ya kan Bapak Ibu? Tapi kan kita tetap ada usaha jaga kesehatan, ya kan? Bapak Ibu makan diperhatikan, tidur cukup, ya kan? Nah, tapi kalau nanti memang meninggal juga meskipun udah jaga kesehatan. Tapi biasanya orang yang jaga kesehatan lebih lama ninggalnya. Kalau nggak jaga-jaga lebih sulit, lebih cepat ya. Tapi ada juga yang nggak jaga-jaga mati-mati juga nih. Nggak dijaganya kesehatan, makan aneh-aneh, nggak ada. Salah ya. Orang gila juga, itu jauh. Kadang-kadang mati kan tabraknya mana ya? Nggak ada cuci tangan, nggak ada apa ya. Jadi ajal itu sudah ditentukan, tapi Bapak Ibu tetap menjaga kesehatan. Rizki juga sudah ditentukan, tapi Bapak Ibu tetap berusaha, ya kan? Makanya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi dalam hadis apa? "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la ruziktum kama turzaqut tayr taghdu khimasan wa tarqu bitana." Kata Nabi apa, Pak? Kalaulah kalian betul-betul bertawakal penuh kepada Allah, maka Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung pergi pagi perutnya kosong, pulang sore kenyang. Nah itu rizki. Nah jadi usahanya tetap yang mengepakkan sayapnya. Tapi burung kita juga nggak tahu berapa rizki kita. Kadang usaha ini Bapak Ibu sesuai dengan hasil. Kadang-kadang enggak. Jangan dipaksa ya. Jangan selalu dipaksa. Kalau udah usaha mesti tidak akan mengkhianati hasil. Mana ada? Banyak kali kan usaha ini mengkhianati hasil ya. Banyak. Cuman usaha ini tetap karena ini amal soleh. Kadang dapat, kadang enggak, ada masalah. Nah itu sudah kita kaji juga kemarin. Bahwa rezeki sama konsepnya dengan ajal. Kita tuh yakin kan bu ajal, tapi rezeki nggak yakin, itu yang aneh ya. Kenapa kayak gitu ya? Iya, aneh gitu. Sampai anak-anak kita kadang sekolah nggak sholat subuh 4 tahun pas kuliah, ya kan? Kita lebih sering mengingatkan anak untuk tepat waktu datang kalau nanti interview kerja ini, tapi nggak pernah tepat waktu tentang masalah ibadah segala macam. Kenapa? Takut rezeki tadi nggak dapat. Kalau rezeki sudah ditetapkan. Saya perhatikan Bapak Ibu ya. Dulu mungkin Bapak Ibu, saya juga pernah. Saya dulu di pesantren yang saya rasakan gaji 250.000 belum nikah, 250.000. Itu juga saya makan. Habis itu nikah gaji sekitar 350.000. Itu juga saya makan. Sampai hari ini kita beli mobil, kita beli tanah, itu juga yang dimakan. Ada perubahan. Itu ya, ya kan? Gimana kira-kira Pak? Setuju? Iya. Bapak sekarang Bapak ini apa? Mantan gubernur ada nggak? Itu ya dimakannya kan? Itu ya dimakan. Tidur ya di lantai ya kan? Itu rizkinya itu aja tuh ya kan? Nah ada perubahan. Emang Bapak Ibu sejak duit banyak nih Bapak-bapak merasakan hidup lebih enak? Enggak, itu aja tuh. Nah ada gitu. Kita bisa saja beli spring bed 50 juta, tapi tidur nyenyak tidak bisa kita beli, betul? Nah itu. Makin tidak nyenyak tidur ngapain banyak duit, ya kan? Itu aja. Sampailah Bapak Ibu pensiun, saya rasa gitu-gitu aja tuh ya. Pagi apa? Lontong sekali-sekali, itu nasi goreng 12.000. Yang raja nasi goreng di sana kan. Nanti siang-siang sekali-sekali apa Pak? Makan bakso sekali-sekali. Nah, sering-sering ya kan, nanti naik pula kolesterol.
Nah itu malam nanti sore makan apalah gitu kan. Sekali-sekali celele kan. Itu ya dari dulu dah. Tidak ada perubahan. Sejak bapak jadi jelata sampai bapak jadi gubernur itu ya. Itu ya. Cuman gaya aja berubah itu ya cuman gayanya apa yang mau dicari, banyak gaya kadang-kadang makin masalah gitu ya. Gaya apa yang mau dicari di gaya. Banyak orang nampaknya gaya di luar mewah ya kan, di dalam remuk. Ya kan, mewah-mewah masuk ke rumah menangis tanpa arah, kan banyak kayak gitu. Terakhir kan tunin. Nah, jadi itu konsep kedua ya. Nah, ini sudah kita kaji. Kemudian konsep ketiga, rizki tidak hanya terbatas pada harta benda. Justru harta itu rizki paling bawah. Rizki paling tinggi apa, Bu? Sehat. Sehat. Ada orang duitnya 2 triliun. Terbayang apa Ibu 2 triliun itu berapa mana? Terbayang, saya pernah terbayang. Anggap aja 2 triliun duitnya. Siap, sebentar sakit, sebentar pusing pergi ke Malaysia, sakit kepala sakit dada, pergi ke kemarin saya ketemu ada jamaah itu ke Cina, itu banyak. Kalau sebagian kita nih kan sakit kepala tidur aja pengajian sembuh. Kalau sakit kepala saya obatnya tidur aja, demam pusing obat tidur aja obatnya. Nomor 1 tidur. Bagi saya nomor 1 obat tidur. Pusing apa tidur semua obatnya. Tapi kalau sakit gigi ya, alhamdulillah saya tidak ada sakit gigi. Jadi jemaah sekalian, ada orang duitnya tidak banyak tapi tidak pernah sakit ya. Ya sakit adalah dikit-dikit. Kalau tidak pernah sakit, Firaun bulan nanti ya kan. Ya pelek-pelek dikit cuma sakit katanya. Itu aja. Ini lebih kaya orang ini, lebih hebat dia nih. Dia sehat, duitnya pas-pasan dibanding duit banyak penyakitan. Itu lebih bagus yang begini. Dan memang ya ternyata kebanyakan orang yang sibuk cari harta itu penyakitan biasanya. Makanya kan ada Pak, kekayaan kan ada 4, kekayaan finansial, kekayaan fisik, kekayaan waktu, kekayaan sosial. Tahu enggak Bapak Ibu apa tuh? Kekayaan finansial dalam kurung duit, kekayaan fisik dalam kurung sehat, kekayaan waktu dalam kurung apa? Bebas ngatur waktu. Kan ada yang terikat kan? Bapak Ibu ada yang terikat waktu? Kalau saya enggak ada, saya santai aja, enggak mau saya. Enggak ada yang terikat waktu. Nanti jam sekian, kan ada yang begitu-begitu. Itu biasa aja. Kalau nyaman begitu apa pula enggak ya kan? Tapi saya enggak nyaman kayak gitu, makanya saya liar orangnya. Habis itu yang keempat, kekayaan sosial, terkenal, punya jabatan di kalangan masyarakat, status gitu. Nah, saya baca orang yang sibuk mencari kekayaan sosial, kekayaan finansial, biasanya dia mengorbankan kekayaan fisik karena tidurnya kurang, kan semangat tuh cari duit, tidur kurang, stres tinggi, ya kan? Utang orang sama dia stres, utang dia sama orang dia makin stres, ya kan? Nah, akhirnya apa penyakitan? Nah, makanya hati-hati kalau orang yang sibuk sekali mencari kekayaan finansial itu dia mengorbankan kekayaan fisik biasanya. Ya kan kadang-kadang gitu Bapak Ibu ya. Jadi jemaah sekalian, bahwa rizki tidak hanya terbatas pada harta benda. Atau ada seorang ulama mengatakan rizki paling rendah itu harta, rizki paling tinggi sehat, rizki yang paling utama anak yang soleh. Jadi kalau Bapak Ibu harta tidak banyak, ya kan, kemudian kesehatan standar lah, kadang-kadang apa juga. Tapi kalau punya anak soleh, itu lebih hebat lagi. Kalau kita kan paling-paling ngomong kita cuma duit sehat itu terus dulu kan. Tapi anak soleh nggak pernah terbayang. Termasuk dalam hadis Nabi SAW, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya mar'atun salihah. Dunia ini perhiasan Pak, dan sebaik-baik perhiasan adalah ibu-ibu yang solehah. Bapak punya istri solehah nggak? Solehah apa solehahan? Kalau solehahan kayak mobil-mobilan, jadi pura-pura ya. Jadi kalau ada orang punya anak soleh, istri soleha, itu ngeri kali. Semuanya kan perhiasan, mobil Pajero perhiasan, helikopter perhiasan, rumah mewah perhiasan, apa semua? Jabatan perhiasan, sawah ladang perhiasan. Tapi tahu enggak bapak-bapak sekalian, perhiasan yang paling mahal dari semua perhiasan, emas, mutiara, perak segala macam, itu adalah ketika kita punya istri soleha.
Saya ragu-ragu juga ya, Pak soleha ini Pak, ya kan? Ya rukyah lah dikit. Soleha itu termasuk rizki, istri soleha rizki. Ya tentunya ibu-ibu kalau suami soleh juga rizki lah ya. Mana yang banyak, ibu-ibu soleha apa bapak soleh? Yang paling banyak hari ini? Kadang kalau di pengajian ini paling banyak ibu-ibu ya. Di mana-mana ibu-ibu, apalagi PKMT ya bu. Udah keluarlah selendang biru ibu, sudahlah tuh selesai cerita. Batal acara semua. Dan keluar selendang biru BKMT itu batal acara semua. Nah, ada lagi gitu. Ibu-ibu yang paling banyak pengajian, ya kan? Termasuk jemaah ketika Allah berikan kepada kita kesabaran. Ada orang penyabar Pak, Bu. Orangnya penyabar, nggak emosian, nggak ngamuk-ngamuk, banting-banting mobil pula dibanting, ya. Pokoknya orangnya penyabar. Apa kata Nabi dalam hadis? Wa ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidak ada pemberian yang lebih besar, yang lebih baik, yang lebih luas. Allah berikan kepada seorang hamba melebihi kesabaran. Ibu sama bapak mana yang lebih penyabar kalau di rumah? Kalau ibu yang penyabar, berarti bapak yang emosi. Saya kayak gitu tuh. Kalau bapak yang penyabar, ibu yang emosi. Gitu ya Pak biasanya. Setelannya begitu biasanya. Kalau kedua-duanya pengemosi, oh itu waktu cepat perang dunia ketiga terjadi. Atau dua-duanya lamban, dua-duanya pelan, itu tidak jadi rumah. Ya kan? Biasanya saya perhatikan pasangan itu begitu Bapak Ibu, ya kan? Allah berikan tuh begitu. Agak ini sedikit, ini yang enggak lemah lembut, ini enggak tegas, ini enggak ini kan gitu. Tapi ingat, yang menjalankan peraturan, menegakkan peraturan di rumah tangga itu bapak, bukan ibu. Karena ayatnya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah qawwam pelindung, pemimpin di rumah bagi wanita. Apa makna al-qawwam? Kata ulama tafsir, iqamatul nizam, itu menegakkan peraturan. Sekarang yang banyak menegakkan peraturan di rumah tangga siapa? Ibu. Makanya ibu-ibu dimusuhi sama anaknya. Banyak kan kayak gitu. Akhirnya ibu-ibu tuh, malah di rumah ada ibu, anak-anak. Karena kayak gitu Pak, banyak. Kalau di sini kan kurang ya. Di kota-kota banyak. Makanya ada istilah hari ini sindrom mami, apa tuh? Sindrom mami is enemy apa gitu istilahnya sekarang. Jadi anak benci sama ibu banyak sekarang. Kenapa? Ibu semua artinya menegakkan peraturan bapak. Ibu bilang jangan main HP, kata ayahnya, pakailah HP ayah, malah melanggar peraturan. Ibu lagi yang diapakan nanti kan? Harusnya ibu bilang sama ayah, ya ayah tegakkan peraturan, saya mendukung. Ayah sebagai kepala, ya kan? Bukan ibu kepala. Ibu dia wakil aja deh, ya kan? Nah jadi ketika Allah berikan kepada seseorang hati yang penyabar, itu rizki tuh, rizki. Banyak orang pengen sabar nggak bisa, ya. Banyak orang pengen sabar nggak bisa, nggak kuat dia menahan. Ketika ada cercaan, ketika ada ujian-ujian hidup, mengamuk-ngamuk dia kadang terucap kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang kasar. Padahal ini hitam dia mencarut dia kayak gitu kan. Ada. Kenapa? Karena nggak sabar. Maka ketika Allah berikan kesabaran kepada kita jemaah, itu pemberian rezeki besar itu. Nah, kita berharap akan jadi orang penyabar, kan? Tapi kadang susah. Nah, maka daripada itu termasuk juga dalam hadis Nabi, siapa yang di pagi hari dia merasakan nikmat aman, yang kedua sehat badan, yang ketiga ada yang dimakan, maka seolah dunia dikumpulkan kepada dia semua. Nah, itu rezeki juga. Anak-anak yang soleh tadi rezeki. Habis itu apalagi keluarga, yang mana keluarga kita tuh anak-anak kita semua tuh mudah diatur, itu juga rezeki. Tapi selalu aja yang kita pandang rezeki itu yang paling bawah apa? Harta. Kalau harta itu rezeki paling bawah, itu paling bawah sekali. Kan kita sukanya yang rendah-rendah pula ya. Jarang kita yang apa? Kenapa nggak iri kita dari sisi rezeki yang lain? Kan rezeki ada dua Bapak Ibu. Ini kalau yang tadi saya cerita-cerita itu tuh rezeki badan tuh. Karena rezeki ada dua kata ulama. Satu rezeki agama, yang satu lagi rezeki badan. Kalau rezeki agama apa? Iman dan ilmu. Ketika Bapak Ibu hadir di majelis ilmu ini, dari sekian majelis ilmu ada 1, 2, 3 ilmu yang Bapak Ibu pahami dan yang Bapak Ibu amalkan dan sampaikan, itu rezeki loh. Bahkan rezeki ilmu ini mengalahkan rezeki yang lain. Makanya Nabi Adam itu meskipun dia junior tapi dimuliakan daripada yang
lain termasuk malaikat dan juga iblis waktu itu. Kenapa? Karena ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Akhirnya apa? Allah ajarkan Adam itu ilmu sehingga malaikat kemudian jin disuruh sujud ke Nabi Adam karena dia punya rezeki paling tinggi apa? Ilmu. Dari semua rizki-rizki, kelebihan-kelebihan yang paling tinggi rezeki ilmu. Ilmunya apa? Ilmu terkait masalah Quran dan Sunnah. Nah itu yang kita bawa mati nanti. Nah, maka daripada itu jemaah sekalian, kita ini kalau memang nggak kita, ada orang lebih dari sisi harta dari kita, ada orang lebih hartanya pada kita, ya kita akan lebihkan dia dari sisi ibadah, kayak gitu. Bahkan ada sebagian ulama menjelaskan ada rezeki di dunia, ada rezeki di akhirat. Kalau orang Allah lebihkan dia dari sisi rezeki dunia, maka lebihkan dia untuk rezeki akhirat besok. Apa tuh? Ibadah. Kita nggak ada iri. Ada kawan dia hafal 2 juz, kita hafal juz kul belakangnya terus ya kan. Mana ada iri gitu gimana ini? Bapak Ibu masih ada belajar tahsin? Tidak ada? Tidak ada lagi ya. Berarti udah hebat lah ya, udah mantap ya. Bapaknya apalagi ya kan. Nah itu berarti belum dapat rezeki pandai baca Quran. Itu nikmat paling besar itu. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu kalau belajar hari Senin datanglah ke Musola Al-Hidayah hari Senin jam 9 pagi. Itu kecuali Senin ketiga itu ada belajar tahsin nanti insyaallah. Hadirlah ke sana, belajar tahsin kita hari Senin. Tapi ibu-ibu nampaknya jam efektif pula hari Senin itu ya. Ayo kita enggak usah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu tidak hanya harta. Rezeki harta itu paling rendah. Jadi jangan kita itu pusing pula kalau orang lebih hartanya pada kita. Karena itu rezeki terendah. Dan kadang-kadang apalagi kita di kota ini gengsi tinggi pula ya. Menjadi standar kali itu. Kemuliaan adalah harta. Ya, kalau sehat lebih tinggi lah itu ya. Kemudian konsep keempat, jatah rizki tidak akan berubah meskipun diperoleh dengan cara halal ataupun cara yang haram. Ada orang mencari rizki dengan cara yang haram. Dengan cara yang haram, tak mencuri, tak menipu, tak ini, janji-janji segala macam. Rizkinya nggak akan nambah, segitu juga. Dicari dengan yang halal, ya segitu juga. Apalagi kalau ada kalimat begini, yang haram aja payah, apalagi yang halal. Makanya dicari yang haram, Ustaz. Apalagi yang halal, yang haram ini lebih mudah. Karena mudah-mudahnya haram, susah juga Ustaz. Makanya kalimatnya yang cari haram aja payah, apalagi yang halal. Bapak Ibu, kita tuh apa yang kita cari? Kalau kita cari yang halal, ketemu mah yang halal kita. Kalau niat di awal saja sudah cari yang haram, ketemunya yang haram. Pasti begitu. Makanya memang kalau bisa Bapak Ibu sekalian, kalau orang salafus soleh zaman dulu ya Bu, dia bilang sama suaminya, wahai suamiku, kamu kalau pulang ke rumah tidak bawa apa-apa, kami masih bisa sabar. Tapi kalau kamu pulang ke rumah membawa harta yang haram, maka kami tidak akan sabar, kami tidak akan kuat merasakan azab kelak di hari kiamat. Kayak gitu Bu nasihatnya. Bukan malah ibu bilang, ambil aja semua, apa yang nampak sikat gitu. Ini neraka nih kita semua, tidak boleh. Nah jadi cari yang halal, mau cari yang haram gitu semua. Makanya Nabi dalam satu hadis itu Makanya Nabi dalam satu hadis itu mengatakan apa? Innan nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha. Orang tuh tidak akan mati sampai rizkinya dicukupkan meskipun telat. Nah, ini dia nih. Rizki itu ada telat-telatnya juga jemaah. Harapan kita jam 8 sampai nih kayaknya. Rupanya jam 12 malam. Kan ada kayak gitu kan? Jadi rizki ini ada telat-telatnya. Kenapa nih? Oh, mungkin telat enggak Pak. Gitu aja bilang dia. Telat nih. Belum sampai lagi, kita lagi apa, Allah belum kasih juga, kan rezeki itu ada telat-telatnya. Nah dalam rangka ketika dalam telat-telatnya itu kita sabar enggak tetap bertahan dengan yang halal? Kebanyakan tak sabar, karena rezeki ini Pak ada telat-telatnya. Bapak Ibu pernah enggak rasa-rasanya telat? Ada rezekinya pernah telat, tapi dapat juga kan? Pas telatnya tuh berarti ya. Saya dulu ada juga tuh telat juga, tapi dapat ya. Jadi rizkinya telat-telatnya dia. Jangan langsung aja dipikir terus, akhirnya kita nggak sabar. Karena hadisnya begitu. Wa in abta'anha, karena dia agak telat. Nah dalam proses telat ini, rizkinya telat, itu kira-kira kita sabar nggak? Tetap bertahan dalam rizki yang halal. Kenapa? Kita ketika mencari yang haram, rizki kita tetap segitu. Cari yang halal juga rizki segitu. Karena rizki itu sudah ditentukan. Tak akan berubah dia meskipun diperoleh dengan cara yang halal ataupun yang haram.
Dan apa yang kita niatkan dia akan jumpa jemaah sekalian. Nah, itu konsep keempat. Kemudian Bapak Ibu, konsep kelima lagi. Saya percepat aja ya. Nanti lama nih, nggak jadi besok apa lagi. Konsep kelima, sebab-sebab meraih rezeki. Sebab-sebab meraih rezeki itu jemaah ada dua. Satu, sebab yang bersifat materi. Dua, sebab yang bersifat ukhrawi. Selama ini kita nampaknya fokusnya ini, kalau saya perhatikan ya, kawan saya, kakak kelas saya, adik kelas saya, stres dia. Karena apa? Dia hanya fokus kepada sebab-sebab materi. Kalau sebab-sebab materi cuma satu, kerja tuh ya, cuman dia. Kerja, usaha, dagang, jualan apa segala macam. Jadi Bapak Ibu, sebab-sebab meraih rezeki kan dua tadi, satu materi, satu ukhrawi. Yang materi cuma satu, kalau ukhrawi banyak tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau ditambah 10 bisa, tapi nggak usah banyak lupa. Jadi kalau sebab materi Pak cuma satu, kerja, P3K, PNS, itu satu tuh, itu materi, sifat materi. Makanya apa ini Bapak Ibu, kayak Nabi Daud. Nabi Daud tuh kerja, apa kerja Nabi Daud? Kerja Nabi Daud adalah tukang buat baju besi. Dia memang dilunakkan oleh Allah kepada dia itu besi itu mudah sama dia, gini-gini sama Nabi Daud bisa. Kalau kita kan enggak. Kemudian Nabi Zakaria, karena Zakaria najjaran, kata Nabi. Nabi Zakaria itu dia itu kegiatan harian dia yaitu tukang apa? Dia tukang. Nabi Zakaria ini tukang. Dia mebel dia Pak, tukang buat mebel dia, buat dipan, buat apa. Tapi nggak sekolah di teknologi kayu dia ya, nggak ada dia sekolah. Dia pokoknya tukang. Jadi kalau bapak bertukang, mirip-mirip Nabi Zakaria ini. Nabi Zakaria itu dia bertukang, kerja kan. Tapi kerja itu, kerja, usaha, berdagang, itu profesi apapun itu satu sebab rezeki datang, dan itu bersifat materi. Tapi tahu nggak Bapak? Rizki itu datang yang bersifat, yang sebabnya bersifat ukhrawi itu lebih banyak. Apa yang pertama? Doa. Ada orang kan rezekinya susah, berdoa datang rezekinya. Ada yang gitu. Ya Allah, ya Rabbi, mudahkanlah semua urusan saya. Ya Allah, datangkanlah rezeki apa. Ada saya punya ustaz saya itu pas lagi Idul Fitri, pokoknya hari raya. Tidak ada duit ya untuk belikan baju raya untuk 4 anak dia. Tapi kalau untuk beli 1 anak bisa. Tapi karena 3 lain tidak bisa, ya udahlah semuanya dipahamkan. Pokoknya tahun ini kita pakai baju lama saja. Yang penting iman kita yang baru, kan begitu ya. Iyalah ya, kata anak-anak dia. Habis itu ustadz ini dia melihat ada kawan dia punya anak 1, tidak juga sanggup beli baju raya. Ketika itu ustadz ini berinfak dia ke kawan dia untuk membayar beli satu baju raya anak kawan dia. Karena tadi kan kalau untuk 1 aja bisa, tapi 4 anak nggak bisa, nggak usah lah kan. Setelah itu sore harinya ada orang ngantarin 4 baju ke anak dia, bahkan lebih bagus daripada yang dibelinya tadi. Nah itu dia berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa juga sebabnya doa, bisa juga sebabnya karena apa? Infak dia kan. Nah jadi rizki itu jamaah sekalian yang sebab bersifat ukhrawi banyak. Salah satu pertama doa. Makanya Bapak Ibu hafalkan doa ini. Apa doanya? Biar dapat rezeki yang halal terus dan bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Hadis Imam Ahmad. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku ya Allah dengan karuniamu, dan tidak ada rasa meminta bergantung kepada selainmu ya Allah. Hafal tak apa doa ini? Tidak ada hafal. Udah selama ini mencari nafkah, apa doa ini? Itu juga ini. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Hafalkanlah doa ini Bapak Ibu. Bapak Ibu udah pensiun dah hafal doa. Berarti kemarin nggak tahu lah itu pokoknya ya Bu. Ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Jadi ya Allah, cukupkan aku dengan yang halalmu ya Allah, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu, dan tidak bergantung kepada selain, hanya kepadamu ya Allah, tidak kepada yang lain. Ini doa luar biasa yang diajarkan Nabi dalam kita mencari nafkah. Jadi rizki itu Bapak Ibu datang dengan apa dia? Dengan doa. Allahumma yas'aluka ilman nafi'an rizqan thayyiban wa amalan taqabbala.
Kalau ini hafal Bapak Ibu ya, hafal. Jadi sebab yang bersifat ukhrawi pertama doa. Dua, silaturahmi. Silaturahim itu Bapak Ibu artinya adalah kita mengunjungi karib kerabat. Kalau mengunjungi kawan itu tidak silaturahmi namanya. Itu namanya ziaratul ikhwan, mengunjungi kawan. Saya datang ke rumah adik saya itu silaturahmi. Saya datang ke rumah kakak saya itu silaturahmi. Tapi kalau saya datang ke rumah Bapak Ibu itu tidak silaturahmi. Itu namanya ziarah, bukan ziarah kubur, bukan meninggal juga ya. Ziaratul ikhwan itu mengunjungi saudara. Cuman di kita ini semua silaturahmi sama kita kan. Datang juga kita ke apa nih kandang harimau apa itu silaturahmi kita bilang kebun binatang kan. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim itu memudahkan rezeki. Ada orang rezekinya susah. Ketika datang dia ke rumah adiknya, ke rumah abangnya, habis itu mudah rezeki. Ada kayak gitu. Makanya hadis Nabi apa? Man arada ayyubsatalahu fi rizqihi wa yus'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dimudahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menjalin tali silaturahim. Bapak Ibu sudah datang ke rumah abang, kakak, adik, sudah datang? Sudah ada. Kadang-kadang kita ini balik-balik rumah orang sering kita, ke rumah keluarga kita jarang. Sama keluarga musuhan gara-gara tanah. Gara-gara warisan. Jangan musuh-musuhannya kan. Enggak enak kita musuhan sama keluarga. Kalau keluarga itu gimana-gimana pun tetap aja dia keluarga. Susah kita dibantunya. Kalau orang kadang kalau nggak keluarga nih, karena kita ada kelebihannya saja. Kalau nggak nampak kelebihan terlagi nggak ada lagi katanya. Tapi kalau keluarga. Nah kemudian di antara yang mendatangkan rezeki setelah silaturahmi, ya terutama kepada orang tua apalagi itu mudah rezeki kita. Yaitu bersedekah. Mana qasad sadaqatu min mal. Harta yang disedekahkan tidak kurang, Pak. Tidak kurang, Bu. Sedekah. Sedekah itu mendatangkan rezeki. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Anfiq ya ibnu Adam unfiqu alaik." Berinfaklah wahai anak Adam, aku berinfak kepadanya. Alaik. Jadi sedekah itu murahkan rezeki. Meskipun nanti kadang-kadang rezeki yang Allah ganti ke kita itu bukan rezeki harta, rezeki sehat. Kadang ada orang kan, Ustaz, saya udah infak 500.000, tapi katanya Allah lipat gandakan 10, paling enggak kan 5 juta tuh saat itu. Enggak ada dong. Mungkin ibu sehat, habis itu mungkin ibu mudah tahajud. Iya juga ya, Ustaz. Anak saya kan autis. Sejak saya banyak infak nih, hafalnya juz 30. Saya enggak autis, enggak hafal. Berarti mana yang lebih hebat? Bapak Ibu pun autis dulu nih kayaknya. Biar hafal juz 30. Ya kan? Jadi itu Allah ganti, Bu. Saya bilang Allah ganti dari sisi itu. Ibu mau duit, tapi anak ibu kayak gitu. Enggak, itu Allah ganti. Allah ganti harta ibu dengan rezeki yang lebih tinggi daripada harta. Kan harta kan rezeki paling rendah. Bersedekah. Kemudian termasuk menikah. Menikah mendatangkan rezeki. Ayatnya jelas. Wa ankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Nikahkan orang-orang yang bujang di antara kalian yang layak, dari budak-budak laki-laki kalian, perempuan kalian. Kalau mereka miskin, maka Allah kayakan. Bapak Ibu dulu sebelum nikah kan tidak punya rumah ya. Setelah nikah punya rumah. Oh lebih banyak pengeluarannya. Nah itu jangan buat rezeki itu pakai matematika. Kalau pakai matematika bahaya kita. 3 tambah 3 9, ya 3 tambah 3 6, 3 kali 3 9. Bisa juga 0 ya. Karena matematika itu ada tambahnya dan kurang-kurangnya. Kita kan tambah terus, mana ada? Karena kurang. Ketika kita menganggap rezeki itu kayak matematika, itu masalahnya. Akhirnya apa Bapak Ibu jamaah sekalian? Orang menganggap kalau dia nanti menikah, nanti saya begini-begini. Allah bilang Allah kayakan dia. Sebenarnya ayat ini cocoknya bagi yang belum nikah ya Pak ya. Atau kalau Bapak nikah lagi, saya juga pakai lagi gitu ya. Jangan nikah lagi gitu. Nah, jadi termasuk menikah itu mendatangkan rezeki. Ya kan Bapak Ibu? Terbukti kan? Nah, jadi Bapak Ibu jangan takut-takutkan anaknya. Kalau anaknya mau nikah, nikahkan langsung. Bilang sama dia, Bu, 3 kalimat saja. Tolong hafal baik-baik ya. Saya nggak ngulang lagi habis ini. Jadi rekaman. Menikah tidak perlu persiapan. Yang penting kesiapan. Menikah tidak harus berpenghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Menikah tidak harus wah, yang penting sah. Nah, itu dia. Dah, ada ulang-ulang lagi. Jangan sampai jauh. Aduh,
Kemudian termasuk banyak anak itu juga mendatangkan rezeki. Ya kan? Banyak anak mendatangkan rezeki. Coba ya, coba anak. Ada orang punya anak 3, pergi dia lebaran, dapat duit anaknya semua. Enggak punya anak kasih duit. Itu. Nah, itu. Oke lah, tapi enggak juga lah. Payah saya sekarang ini. Santai. Nanti gini ya, saya punya ustaz, anak 10. Waktu itu sempat dia keluar dari pondok, nggak ada kegiatan, tapi cukup semua anaknya sekolah, semua cukup ngontrak aja tuh. Sekarang ini kepala sekolah di Riau. Allah jamin rezekinya. Tapi katanya kalau banyak anak banyak rezeki. Iya, nanti cobalah kalau udah tua, kalau anak banyak, ya, itu ibu tinggal pindah-pindah halaman aja dulu. Cuman kalau bisa anak ibu jangan jauh-jauh nikahnya sampai ke Paris kemana, itu payah lumayan. Ya kan, satu di Lubasung, satu di Lubuk Buaya, satu di Lubuk Lintang, satu di Lubuk apa lagi? Turun, satu lagi di Lubuk Badung, satu lagi di Lubuk. Sebenarnya Lubuk itu semua. Jadi, itu enak tadi. Coba lah. Orang sekarang mazhabnya anak 2, ya kan, dari mana dia ikut kayak gitu, ya kan? Anak 2 perempuan, dua-duanya. Dia bingung orang dibawa ke Belanda, itu dibawa ke Brazil, sudah menangis mati pas sudah tua, ya kan? Nah itu. Nah, jadi jemaah sekalian, banyak anak tuh banyak rezeki. Ya. Iya. 2 anak, 2 anak 2 lebih baik, ya kan? Anak 2 lebih baik. Anak 2 lebih baik. Nah, gitu dia tuh. Anak 2 lebih baik, gitu dia ceritanya tuh. Bacanya kayak gitu harusnya, ya kan, Pak? Tapi kalau anak 2 lebih baik itu 2 ya. Tapi kalau anak 2 lebih baik, itu 5 deh, ya kan? Bisa 6 juga. Ibu saya pun cerita, bersyukur juga ibu kalau banyak anaknya. Nah, sekarang udah tua-tua dia begini, mungkin Pak lihat masing-masingnya, ya Bu saya. Kayak gitu dia. Banyak anak banyak rezeki. Tapi kalau tidur ayahnya nggak kerja, itu masalah. Kalau kerja pasti ada rezekinya ada. Saya ada di Singgalang, kawan saya Ustaz. Dia itu dari dulu tanamannya buncis ke buncis, anaknya 8. Sekolah sampai keluar daerah, beasiswa pintar-pintar, soleh-soleh dan nikah-nikah lah. Sementara ini 2 anak cuma tidak jelas keadaannya. Kemudian bersyukur jemaah, lain syakartum la azidannakum, itu juga menambah rezeki. Kemudian memudahkan datangkan rezeki. Kemudian mengiringi haji dengan umroh. Kata Nabi, tabi'u bainal haji wal umroh fa innaha yanfiyanil faqra waz zunuba. Kata Nabi, iringilah antara haji dengan umroh, ya, atau umroh ke umroh berikutnya, maka itu akan menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa. Makanya orang yang dia umroh, insyaallah termasuk juga mendatangkan rezeki, tapi yang bersifat ukhrawi. Kemudian istighfar banyak-banyak, itu juga datangkan rezeki jemaah. Ada dalam Al-Quran jelas, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Sekarang kan kemarin banyak tuh orang salat istisqa. Saya Jumat yang sebelumnya khutbah di Rintau, itu diminta untuk salat istisqa. Salat istisqa sebenarnya di Bukit Tinggi ada tuh. Udah mulai kering nih berarti. Iya. Habis itu pergi kemarin minggu lalu saya ceramah subuh di Kamar Hilir. Itu juga kami sholat istisqa. Sayanya enggak tahu selama ini. Ya kan, kalau petani itu terasa sama. Di Bukit Tinggi enggak ada BBM. Tapi tidak ada hujan, ya kan. Alhamdulillah. Rezeki itu. Makanya dalam mazhab Syafi'i, kalau penduduk di situ mau sholat istisqa, 3 hari sebelum sholat istisqa disuruh istighfar masyarakatnya semua dulu. Suruh istighfar banyak-banyak, taubat, persengketaan di antara kita selesaikan, persengketaan 40, 30 selesai semua, ya kan? Nah, habis itu ketika kita datang ke lapangan, pakai baju-baju yang paling sederhana. Jangan mulai bawa nanti baju raya, songket 4 juta ibu, nah turun nanti. Malah sama ini pun gaya dia kata. Pakai baju-baju yang 40 tahun yang lalu pakai. Nah, jadi nampak agak gimana kita di hadapan Allah gitu. Barulah sholat istisqa. Itu insyaallah turun hujan. Istighfar, makanya disunnahkan dalam sholat istisqa itu membaca surat Nuh yang ada ayatnya ini, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kemudian sholat mendatangkan rezeki juga jemaah. Dalam surat Toha itu kan apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa.
perintahkan wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluarga kalian untuk sholat. Bapak-bapak berarti ya. Wastabir 'alaiha, sabarlah kalian dalam mengajak anak keluarga kita untuk sholat, dalam melaksanakan sholat harus sabar karena berat memang, ya kan? Kemudian Allah katakan, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kami enggak minta rizki kepada kalian, tapi kami yang kasih rizki ke kalian. Justru dengan banyak sholat, rizki banyak. Bapak Ibu tahu Dr. Zakir Naik? Udah lihat podcast dia kemarin? Tidurnya sehari 3,5 jam, sholatnya sehari 5,5 jam. Banyaklah sholat pada tidurnya. Kalau kita jangan tanya lagi. Kalau tidur jangan tanya lagi. Kadang-kadang tidur pagi, bangun-bangun asar, udah kayak mayat aja, ya kan? Nah, dia tahu enggak? Usaha dia ada 10. Yang mana dia cuma memikirkan usaha dia sebulan 2 hari. Yang mana setahun penghasilannya jutaan miliar. Jutaan miliar ya setahun. Enggak ada. Sholat banyak katanya. Saya mencoba-coba juga, cuma belum banyak juga. Makanya banyak sholat itu mendatangkan rezeki. Ini termasuk sebab yang bersifat ukhrawi. Kita kan selalu kerja, ya apa nggak stres? Ya kan? Udah dapat kerja, stres. Udah kerja, stres. Udah kerja belum? Stres. Kalau saya jujur saya nggak ada kerja loh sampai hari ini. Saya sampai dokter nganggur saya. Mungkin bukit tinggi kata orang sebut lagi dokter nganggur. Iya, saya bilang mau nggak ada kerja saya. Mau nggak ada kerja sampai ini nggak ada. Kalau mau jadi PNS masih ada harapan. Umur saya kan masih muda, Bapak Ibu. Saya kawan-kawan saya ada yang dari PNS, dosen. Saya nggak ada. Apa? 20 tahun. 20 tahun. Saya 34 baru, Bu. Kalau dokter apa? Kalau dosen kalau PNS 35 kan? Katanya kalau dokter 40 malah. Saya nggak ada sampai sekarang, nggak ada saya niat-niat kayak gitu. Rizki ada ya, umroh juga, haji daftar juga. Udah 11 tahun, jadi saya merasa yakin dengan rizki. Abang-abang, kakak-kakak saya PNS nih, tapi saya enggak. Nah, jadi jamaah sekarang tuh begitu, orang stres dengan nggak kerja. Udah kerja, stres juga, ya kan? Semua distreskan sama dia. Kenapa? Karena dia hanya bergantung penyebab rizki datang satu, kerja, sholat malah, sedekah tidak mau. Doa tidak pernah, sholat tidak ada, apalagi doa. Habis itu bersyukur tidak pandai, ya kan? Akhirnya apa? Rezekinya nggak datang. Itu tuh yang makanya pusing deh. Nah, itu yang kita tidak mau seperti itu. Kemudian jemaah sekalian, di antara yang mendatangkan rezeki yang bersifat ukhrawi tadi sholat, maka banyak-banyak sholat, rezeki banyak. Coba Bapak Ibu duha 4 rakaat itu mudah insya Allah urusan kita ya. Duha. Sholat witir. Kalau bisa langsung witir. Kalau saya habis sholat isya langsung witir saya. Takut malam tak bangun, ya kan? Nah, makanya kalau bisa habis sholat isya langsung witir aja biar sudah. Banyak kan sholat. Kemudian jamaah sekalian, yang dituntut kepada kita rezeki yang baik, rezeki yang thayyib ya. Bukan banyak, bukan dikit, yang penting berkah. Karena kalau rezeki itu berkah Bapak Ibu. Ada harta tadi mendatangkan kebaikan. Berkah itu artinya kan kebaikan, arti berkah itu. Berkah itu artinya kebaikan, Pak. Jadi Bapak Ibu punya duit 200.000. 200.000 itu memang untuk yang baik-baik dia. Tapi kalau Bapak Ibu punya duit 2 miliar, 2 miliar itu untuk yang buruk-buruk gimana? Kan gawat. Karena yang buruk-buruk itu sama kayak racun bagi tubuh. Jangan semua diterima, apalagi dicari. Sama kayak tubuh kita nih, ada vitamin, ada racun. Yang mau masuk ke tubuh kita apa? Yang vitamin aja, yang baik-baik aja. Mau ibu-ibu masukkan cyanida dikit aja cuman Bu. 4 minggu lah, ya kan? Kata kawan saya 4 minggu lah. Ada yang cyanida langsung mati orangnya kan? Ya memang mati langsung. Anda ada 4 minggu saya bilang. Jadi racun kita nggak masuk ke tubuh kita kan? Kita takut rusak tubuh kita dibuatnya kan? Racun-racun itu kan? Kita yang bagus-bagus aja masuk. Harta juga gitu jamaah. Kita jangan cari yang haram-haram. Dikasih aja nggak mau, apalagi mencari gitu loh. Kalau mencari kan usaha kita. Orang ngasih aja kita nggak mau. Cari yang halal. Sebagaimana tubuh, dia nggak mau diterima yang buruk-buruk, masuk racun mati, ya kan? Yang baik-baik masuk ke tubuh kita. Harta juga gitu. Jangan Bapak Ibu pikir kalau Bapak Ibu korupsi ngambil yang haram itu nggak berefek. Gara-gara harta yang 2.000 haram itu nanti anaknya masalah tuh, durhaka anaknya, dia yang makin tidak jelas hidupnya, istri dia melawan sama dia, itu pengaruh itu. Makanya orang-orang yang mencari harta bukan mencari yang halal atau yang berkah itu mesti bermasalah kehidupan mereka, mesti kayak gitu.
Makanya kita takut malah dicari, malah takut yang ada. Karena ibarat tubuh tidak mau tubuh kita masuk yang buruk-buruk kan. Begitu pula harta. Karena yang kita cari keberkahan. Kalau berkah dikit pun dia itu cukup ya. Kalau banyak bisa berbagi sama yang lain. Ada orang anaknya banyak, kemudian rezeki gajinya nggak banyak, tapi berkah itu cukup tuh. Masya Allah. Berapa banyak orang anaknya cuma satu, penghasilannya ratusan juta, nggak cukup, ya kan? Nah itu kenapa? Karena tidak berkah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Pertanyaan? Boleh. Sambil nunggu ya. Selawat kepada Nabi atau bisa juga ada tanggal Salawat. Salawat ini termasuk bagian dari zikir. Nah kalau kita berzikir, umumnya zikir lah, salawat dan salawat itu termasuk mendatangkan rezeki, insya Allah. Kemudian ditambah lagi kalau salawat itu khususnya dalam bab doa. Kata Nabi, orang dalam berdoa kemudian dia tidak bersalawat maka doanya nggak akan sampai. Makanya oleh para ulama dikatakan apakah salawat bagian dari zikir? Salawat bagian dari zikir. Orang yang selalu berzikir berarti kan bagian dari ibadah itu kan, maka Allah akan mudahkan rezekinya, insya Allah. Gitu Pak ya. Allahumma. Gitu Bapak Ibu, cukup ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.